Tumben sekali ini Bapak. Ya ini Pak, saya mau bertanya sama Bapak. Ada masalah. Kira-kira apa yang ditanya? Iya Pak, masalah di kelas, masalah anak. Mungkin Bapak ada solusi untuk saya supaya masalah itu cepat. Kira-kira masalah gambaran itu ada seperti apa? Di sini masalah biasa di kelas, mungkin guru-guru kelas yang lain juga sama, tapi yang saya alami di kelas itu yang pertama masalah konsentrasi anak dalam pembelajaran di kelas itu sangat menurun. Ya, dan saat ini juga tingkat kehadiran anak mungkin karena masa pandemi sekarang ini tingkat kehadirannya juga cukup menurun. Dan yang ketiga adalah anak yang sering terlambat. Nah, terus tujuan kita untuk diskusi kali ini kira-kira apa ya? Tujuan yang diselesaikan. Saya ingin mau mencari solusi di Bapak, mungkin Bapak bisa bantu saya. Masalah konsentrasi. Ya, yang saya fokuskan di sini yang mau saya mungkin ada solusi dari Bapak masalah konsentrasi anak yang sangat menurun yang saya alami. Nah, terus selanjutnya selain masalah konsentrasi yang dialami oleh peserta didik, kira-kira ada tidak masalah yang lain? Banyak kan tadi sudah banyak. Tadi yang saya sebutkan tadi masalah keterlambatan, masalah tingkat kehadirannya sangat menurun. Tingkat kehadiran. Ya. Terus ada lagi Mungkin itu saja dulu. termasuk konsentrasi tadi. Iya, konsentrasi. Berarti ini ada tiga masalah ya. Ya, 3 masalah yang saya. Terus yang dari ketiga masalah itu mana yang diprioritaskan untuk diselesaikan? Yang saya prioritaskan konsentrasi itu karena sebentar lagi dia akan menghadapi ujian sekolah. Berarti di kelas 9 ya? Iya. Konsentrasi anak, pembelajaran itu sangat yang saya lakukan. Nah, terus selanjutnya ini masalah konsentrasi anak menunggu ketika mengikuti pembelajaran dalam kelas. Nah, selama ini yang pernah dilakukan oleh Ibu Adul dalam rangka mengatasi ini apa saja?
saya dekatkan dia melalui pendekatan pada anak tersebut. Mungkin dengan pendekatan itu saya cari keluhannya, kenapa konsentrasinya mulai surut atau mulai menurun saat ini. Yang kedua, saya tidak memberikannya tugas yang banyak, saya memberikannya tugas sebagian dan setelah itu saya ngoreksinya tanpa memberikan tugas begitu saja dan tanpa mengoreksi. Jadi saya tidak membebankan anak itu. Walaupun sekarang itu kelas 6 ini hanya harus yang diselesaikan, tapi mengingat situasi saat ini pandemi, jadi saya lebih meringkas, merangkum soal tugas-tugasnya dengan sedetailnya. Yang dilakukan selama Ya. Terus yang ketiga, saya memberikan waktu banyak kepada anak itu. Artinya waktu banyak, artinya waktu misalnya saya kasih dia waktu memberi tugasnya itu waktunya dikerjakan di rumah, karena sekarang ini kan anak di sekolah itu cuma beberapa jam saja. Saya kasih tugas tidak terlalu banyak, saya kasih waktunya mengerjakan itu sambil saya dorong dia untuk bertanya kepada orang tua ataupun kakak ataupun saudara yang lain. luar biasa sekali itu solusi yang dari 3 solusi yang ditawarkan oleh keluarga itu. Terus dampaknya kira-kira gimana? Dampaknya Dari ketiga alhamdulillah. solusi. Dampaknya alhamdulillah. Dampaknya saya lihat anak-anak kelas 6 ini sebentar lagi akan mengalami ujian. Saya kasih DRKS, antusias mengerjakan tugas itu walaupun tidak terlalu padat saya kasih. Jadi alhamdulillah pada saat menghadapi ujian nanti mudah-mudahan dia bisa mendapat. Itu kira-kira kendala yang dihadapi oleh anak atau faktor penghambat gitu, kenapa anak tersebut perlu konsentrasi kira-kira? Karena sekarang ini jelas yang pertama pengaruh buruknya itu pertama masalah gadget ini. Gadget ya. Tapi kan kita harus berdampingan dengan gadget karena kita memberikan tugas mandiri juga dari lewat WA. Nah, tapi saya berusaha, kadang saya datangi sebagian datang ke rumah orang tua untuk memberikan pendampingan kepada orang tua wali murid supaya orang tua juga bisa mengawasi anak-anaknya ketika memegang, bukan hanya sekedar memegang HP, terus membuka sinyal-sinyal yang tidak baik. Misalnya sering saya kasih pesan dan kesan kepada anak ini supaya hati-hati membuka link supaya tidak terpengaruh terjerumus ke yang lainnya. Lebih baik fokus membuka YouTube yang berkaitan dengan pembelajaran. Berkaitan dengan pembelajaran. Ini saya punya teknik baru mungkin bisa diterapkan oleh guru atau dalam rangka nanti ketika misalnya masuk kelas dia fokus konsentrasinya sama penjelasan dan apa yang kita sampaikan. Jadi pembelajaran guru penggerak itu ada namanya PSE, pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial. Ya. Dan di sana ada teknik stop. Yang kemarin ini kan saya tawarkan di kelas 4 sudah saya coba kemarin pas pembelajaran efisiensi. Saya integrasikan
karena itu nggak ada orang saya. Yang pertama begitu anak itu masuk, saya suruh konsentrasi gini, konsentrasi, tangannya di atas ya begitu. Terus saya suruh konsentrasi. Nah, pertama suruh tarik nafas, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan selalu tarik nafas. Begitu dia tarik nafas, saya suruh tahan hitungannya sampai 7 juga. Turunnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan kan selama 7 hitungan. Turunnya 7. Nah, setelah hitungan ke-7 baru saya suruh melepas, hembuskan perlahan-lahan. Nah, mungkin itu bisa dilakukan 3 kali. Sebelum pembelajaran. Iya, kayak yoga itu sebenarnya. Sehingga nanti arahkan anak itu apakah pejamkan mata, bagaimana dia belum bisa konsentrasi dulu kan. Baru pelajaran. Saya kira ini tekniknya itu luar biasa itu. Mungkin bisa dicoba oleh Mbak. Insya Allah kita coba kalau masalah itu mungkin. Kira-kira intinya diterima nggak teknis itu dulu? Ya, kayaknya ringan ya, Ya. ringan tapi kayak seperti olahraga ya. Nah, Insya Allah. Berarti sebelum pembelajaran kita lakukan kepada anak, semua anak ya. iya semuanya. Semua anak berarti setelah berdoa supaya dia konsentrasi. Iya. Doa itu juga sebenarnya masuk ke PSM. Iya, tapi kan cara duduknya anak itu juga kadang kita terlengah sedikit, kadang berdoa aja adabnya juga salah. Dan itu juga bisa masalah-masalah yang dihadapi oleh anak di luar ditinggalkan. Misalnya ada masalahnya di rumah, belum sarapan, lupa ada dia bisa itu. Dan sehingga nanti dia proses pembelajarannya konsen. Oke, bisa diterima ya. Insya Allah. Nah, terus kira-kira bisa kapan dipraktikkan ini? Ini kan satu dilaksanakan. Ini bagus sekali itu buat Om. Nah, kira-kira nanti buat Om ketika melaksanakan teknik itu, siapa yang bisa membantu buat Om untuk supaya teknis itu berjalan dalam mengatasi masalah apa yang membuat siapa saja yang diatur terangkan dalam upaya membantu masalah konsentrasi yang lain. Jika masalah ini diselesaikan. Ini belum apa Ya, Itu sendiri. yang sendiri ya. Sebenarnya menggunakan sekolah kan pada saat mungkin pada saat kita mungkin bapak lagi di bapak sendiri. Oke, luar biasa sekali waktu apa yang sudah dilakukan tadi, solusi-solusi pertama dengan cara memberikan apa namanya tugas Sebagian tugas kepada siswa ada sebagian tidak terlalu padat maksudnya tugas. ya, dengan cara daring juga kan, dengan cara menjadi orang tuanya juga kan, itu luar biasa sekali yang dilakukan. Nah, sekarang bagaimana perasaan buat Om? Cukup lega karena mungkin ada teman yang sharing gitu yang tadinya mumet jadi mumet, tapi mumet itu mau pakai jalan apa gitu. Ya, terima kasih Oke, dah. atas panik